Oke, jadi buat teman-teman Vespa antusias semua yang selalu mengikuti perkembangan kultur Vespa di Indonesia, khususnya di perkembangan Vespa balap Indonesia, sudah tidak asing lagi dengan Vespa yang ada di samping gua kali ini, dengan ciri khas yang berwarna kuning. Jadi kita dapat kesempatan kali ini berkunjung ke salah satu bengkel legendaris, khususnya di dunia pervespaan balap Indonesia. Pengen tahu keseruannya dan gua ngobrol ketemu sama siapa aja, lu tetap nongkrongin. Oke teman-teman Vespapora, masih ketemu bareng gue lagi Jack dari Vespapora, dan kali ini alhamdulillah kita dapat kesempatan berkunjung ke salah satu bengkel Vespa legendaris, khususnya di dunia balap kalau lo ngikutin perkembangannya. Motor yang ada samping gue kali ini mungkin teman-teman udah sering lihat warawiri di event-event balap, terutama kalau kemarin gue terakhir ngeliat mungkin di The Brotos Sentul. Nah kali ini kita ngobrol sama ownernya langsung atau penggawanya langsung. Supaya lebih afdol mungkin kita kenalan aja. Dengan siapa Om izin? Nama asli Asep, cuman lebih dikenalnya Boim. Dengan Boim. Nah Om Boim ini by the way kayaknya udah nyemplung di dunia balap lumayan lama. Sekitar tahun 2000 sekianan gua mulai masuk di, ya mulai ikut-ikut lah di dunia Vespa. Kayaknya Om Boim udah mulai balap ya tahun segituan? Udah, saya pertama ikut balap sih 97. Cuman untuk motor sendiri tahun 2000. Tahun 2000-an. Nah, pertama nyemplung balap Om Boim. Jadi kita sebelum ngebahas bengkelnya, kita pengen kenalan dulu sama Om Boim secara personalnya. Nah, pertama kenalan di balap itu Om Boim menjadi joki atau langsung menjadi teknisi mekanik atau gimana tuh? Pernah jadi joki waktu masih kurus. Kalau sekarang nggak mungkin lah, karena waktu itu masih SMA. Saya waktu kelas 2 SMA lah, sekitar tahun 99 lah, 98, 99-an. Itu sempat ngejokiin beberapa tahun? Enggak, cuma satu kali event. Oh, satu kali event. Satu kali event. Juara nggak? Enggak. Enggak. Pengalaman. Terus kan ada satu tim yang nawarin untuk jadi jokinya juga. Kebetulan karena masih SMA, masih sekolah, harus ada surat izin dari orang tua. Nah makanya saya minta izin ke orang tua, cuman orang tua nggak ngizinin gitu. Katanya daripada balap mending punya motor balap gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ya itu pun alhamdulillah ya, memang kalau dunia balap di Indonesia khususnya Om Boim, menurut saya pribadi yang dari luar lah gitu ya, nggak nyemplung banget di dunia balap, memang belum apa ya, kesempatannya belum terlalu terbuka mirip di negara lain mungkin gitu ya. Jadi berkarir itu khususnya untuk generasi muda, karena balap kan harus dikenalinnya dari usia dini ya kalau mau matang banget gitu ya. Lebih konotasinya lebih pada saat orang bilang oh saya mau jadi pembalap, terutama kalau orang tua ngedengarnya bakal ngekliknya langsung, waduh resikonya tinggi. Iya pasti, karena kan resikonya kan untuk balap itu ya ibaratnya kalau dibilang taruhannya nyawa juga sih. Betul. Soalnya kan nggak banyak juga yang kecelakaan sampai meninggal gitu kan. Ya itu resiko balap, resiko seorang pembalap ya. Makanya banyak yang mungkin orang tua banyak yang nggak ngizinin gitu, karena ya namanya orang tua lah. Pasti sayang kan. Tapi saya rasa Om Boim kalau dunia balap ini dikerjakan dengan profesional, artinya mungkin ya event balapannya sendiri selalu di sirkuit dengan minimum memakai wear pack dan beberapa standar safety-nya. Saya rasa itu sih bisa diminimalisir ya. Iya, Mak. Terlepas resikonya sih akan selalu ada gitu ya. Cuman kan meminimalisir resiko itu ya dengan racing suit itu kan. Nah makanya racing suitnya harus yang ibaratnya ada standarnya. Kalau dulu sih beda, dulu malah pakai celana jeans. Waktu itu kan belum ada racing suit yang benar dulu. Atau mungkin udah ada cuman di kelas tertentu, maksudnya ada cuman belum terlalu umum.
belum terlalu umum dan belum banyak yang produksi di kitanya. Oh susah. Susah dulu tuh. Jadi ada juga yang imitasi dulu tuh zaman-zaman dulu. Makanya kalau lihat foto-foto jadul kan lucu-lucu ya. Kayak pakai helm aja kan dulu helm biasa gitu kayak gitu. Cuman waktu zaman 2000 itu udah mulai sih ada wear pack, udah ada sing suitnya udah ada. Cuman ya belum, masih mahal mungkin ya. Masih mahal ceritanya. Nah kalau sekarang berhubung mungkin ya industri perbalapan di Indonesianya sendiri udah mulai berkembang, jadi otomatis produsen juga udah mulai banyak di kita. Iya, udah banyak produk lokal lah sekarang dan kualitasnya juga bagus gitu. Nah tapi Om Boim dari Vespa kan banyak alirannya ya, mau misalkan dia mau vintage, mau originalan, lalu mau racing, kenapa milih racing? Atau sebelumnya sukanya ke Vespa yang lain lalu setelah bergaul tiba-tiba jadi kayaknya lebih keren Vespa, racing. Asalnya nggak Vespa, justru main motor bebek. Tapi di balap? Balap. Oh balap langsung. Ikut-ikut temen gitu. Nah pas di Vespa juga ya karena dari dulunya sukanya gitu mungkin ya. Jadi ada juga ya itu yang bikin unik gitu. Ternyata Vespa juga bisa dipakai balap gitu. Betul-betul. Nah kalau image ini sih sampai sekarang pun ternyata belum semua orang Vespa tuh bisa kenceng. Masih tetap kayak kemarin gue datang dengan beberapa teman Om ke Sentul nonton di eventnya Brotos kemarin. Banyak juga gitu orang yang pertama banget nonton balap dan syok. Vespa 2 tak, Vespa klasik dengan desain yang sebetulnya kan desain aslinya bukan untuk kebut-kebutan kan. Ternyata bisa sekenceng itu. Dan joki-jokinya juga luar biasa sangat bernyali. Gitu. Nah kemarin sih terakhir itu terakhir balap banget kemarin di mana Om Boy? Minggu kemarin di Cianjur. Cianjur. Nurunin berapa kelas? Dua kelas. Juara nggak? Alhamdulillah yang opennya ke-1, yang pemulanya ke-5. Gitu luar biasa. Saya kemarin kebenaran nggak dapat infonya telat, jadi nggak sempat nonton ke sana. Jokinya siapa tuh Om? Kalau sekarang sama .com atau Kumis Beracun. Kumis Beracun kayaknya beberapa orang belum kenal nama Husna tapi disebutin Kumis Beracun. Oh si ini nih, udah badannya gitu ya. Lagi hitnya Kumis Beracun. Harusnya sih malam ini kita ngobrol juga sama Om Husna atau Kumis Beracun, cuman karena beliau punya kesibukan tersendiri, ada jadwal yang lain, capek juga kemarin, baru pulang dari balap. Dia ada kegiatan lain, mungkin di lain kesempatan kita bakal ngobrol ke sana. Nah kalau yang kemarin yang pas saya lihat itu yang Sentul nurunin berapa kelas Om Boy ya? Kemarin ikutnya .com 5 kelas. Saking banyaknya sampai bingung ngitung. 7 kelas. 7 kelas. 7 kelas. .com-nya 4 kelas. 40 plusnya 1 kelas. Sama pemula 1 kelas. 2 kelas pemulanya. Kalau yang tadi 4 kelas itu oleh .com. 40 plus sama siapa tuh? Sama Firman. Sama Firman. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi pemula. Yang 1 sama Depin sama Nandi. Jadi 4 ya? 4 pembalap ya? 4 pembalap. 4 pembalap. Yang masuk podium berapa? Yang masuk podium cuma 2 yang gagal. Cuma 2 yang gagal? Plus sama yang tune up pemula. Ya tapi itulah seninya balap, jadi gimana ya, ya kalau satu ya namanya balap tentu ada kompetisi. Kalau semuanya menang juga nggak mungkin. Tapi kalaupun kita kalah ya balap itu mengajarkan hal yang lain gitu ya. Pada saat lo kalah, mungkin berarti lo harus pelajarin nih kayaknya apa sih yang kekurangannya. Di situ lah momen-momen dimana lo bisa belajar gitu. Tapi kemarin kalau nggak salah saya lihat timnya Om Boim jadi juara umum, Brotos. Belum. Karena kemarin baru seri 1, Brotos itu kan ada 3 seri. Nah kebetulan ada juara umumnya, cuman dibagi. Jadi biasanya kan kalau untuk juara umum tuh misal syaratnya satu pembalap harus ikut berapa kelas. Oh gitu. Misal kayak standar, tune up, dan FFA. Nah untuk Brotos ini dia beda. Dia punya acaranya gini, jadi satu pembalap hanya bisa mengikuti 1 kelas untuk juara umumnya. Dan tidak boleh pindah tim, begitulah. Oh gitu. Nah, kalau dulu tuh kan, misalkan Vespa tuh kan yang open aja kan ada 5 kelas biasanya. Nah, yang kelas wajibnya itu landar, tune up, sama FFA light frame. Itu kelas wajibnya. Biasanya gitu kalau tahun-tahun kemarin. Nah, umumnya. Nah, tahun sekarang malah di Brotosnya dirubah, jadi harus
satu pembalap hanya bisa milih satu kelas untuk jadi juara umumnya. Kandidat juara umum nanti ya. Kandidat. Jadi 3 putaran yang kita kemarin sama-sama lihat di Januari itu baru putaran pertama. Putaran kedua diprediksikan pertengahan tahun mungkin ya. Rencana katanya sih antara bulan Juni atau Mei, cuman kan nggak tahu juga sih, terakhir sih infonya tanggal 45 Juni. Nah cuman kan seminggu setelah tanggal 8, 9, 10 kan ada Vespa World Day. Betul, agak berdekatan ya. Kalau feeling saya sih kemungkinan kalau nggak dipajuin ke bulan Mei, paling mundur setelah acara Vespa World Day. Kemungkinan ya, cuman nggak tahu sih, karena belum ada informasi lagi. Tapi kemarin sih ngelihat antusiasme mungkin karena kemarin tuh yang tersedot ke acaranya Brotos itu kan ternyata bukan hanya penggemar balapnya aja gitu. Penggemar Vespa biasa pun banyak yang datang ke sana mungkin karena kekangenan kita semua dengan adanya event. Sudah lama nggak ada event kan? Ya, kemarin yang event khusus Vespanya ya. Betul. Itu udah vakum 2 tahun ya, setelah corona sih udah vakum. Oh, di balap? Di balapnya vakum untuk OMR Vespanya ya, untuk kelas khusus Vespa gitu. Khusus Vespa. Karena mungkin di beberapa kejuaraan ada yang nyampur gitu Om ya sama motor-motor selain Vespa. Kebanyakan sih Vespa masih, kalau di event-event biasa itu hanya supporting race. Jadi bukan kelas utama lah. Nah untuk event selanjutnya kemungkinan yang Broto sendiri itu akan ada di Jakarta lagi mungkin ya? Kalau tahun di Sentul ini lagi. Full seri di Sentul. Oh gitu. 3 seri nyata. Katanya sih untuk tahun depan ada rencana untuk muter dalam artian kayak di Pulau Sumatera 1 seri katanya. Cuman itu baru wacana ya, karena Brotos ini juga dia masih ibaratnya apa ya, mungkin sounding dulu lah tahun ini. Betul. Nah untuk rencananya untuk tahun depan tuh dia pengennya muter, misal di Sumatera, di Jawa gitu kan, atau di pulau-pulau yang lain. Pengennya sih seperti itu. Jadi mewadahi aspirasi atau keinginan teman-teman dari daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lain, karena kan sekarang banyak juga kan kayak di Sumatera udah mulai, anak-anaknya udah mulai ke balap yang rada serius lah. Dan perkembangan dunia balap ini terutama di Indonesia sendiri sebetulnya sih di negara manapun ya tidak akan pernah terlepas dari peran serta pemerintah. Jadi kalaupun misalkan kayak Bandung main maju ya tentu harus punya fasilitasnya juga yang disediakan secara benar. Makanya kemarin saya dengar kan yang ada banyak balap liar ya Jakarta, akhirnya Pemprov sana atau pemerintahan di sana memutuskan ada 1 jalur khusus yang ya udah daripada pusing-pusing kalian terlalu mencar sana sini, meminimalisir resiko mungkin ya yang dimaksud. Jadi akhirnya diwadahi melalui balap liar di 1 jalan tertentu dan di jam tertentu. Itu pun dengan regulasi tertentu. Terutama untuk Bandung, punya nggak kita sirkuit? Bandung belum ada. Bandung belum ada. Itu ada juga via Brigif, itu non permanen. Jadi untuk sirkuit permanennya Bandung belum ada. Bandung belum ada. Ya mudah-mudahan ini juga didengar sama beberapa pihak. Jadi berprestasi itu bisa dalam banyak hal, termasuk di dunia balap kalau dilakukan dengan baik. Cuman ya mundur atau majunya industri tersebut tidak pernah terlepas dari dukungan pemerintah gitu. Nah Om Boim juga banyak yang bertanya juga nih teman-teman, kalau pengen mulai balap idealnya kita pengen ngenalin, misalkan kita punya anak nih. Pengen ngikutin, sok silakan kamu berkarir di dunia balap, tapi kalau mau berkarir di dunia balap ya lu berkarirnya yang bener gitu. Dari usia berapa enaknya dikenalin ya? Ya di 5 sampai 6 tahun udah bisa. Kan mulai dikenalkan perlahan. Kan ada racing school juga banyak gitu, kayak ya? Padli kan bikin. Terus sekarang mulai juga mini GP. Mini GP itu udah mulai ya dari usia 6 tahun ya, gitu. Biasanya kalau yang mini GP. Jadi untuk jenjangnya mungkin bisa ya sekarang mulai dicari untuk penjenjangan mungkin. Karena di dunia balap sendiri kalau lu belajarnya dengan baik itu kan bukan cuma belajar kebut-kebutan, di sana lu disiplin itu saya rasa kunci pertama di semua bidang gitu, termasuk balap ya. Terus juga mungkin pada saat lu nyemplung dunia balap lu juga belajar cara ngontrol emosi mungkin. Fisik dan mental juga harus tetap selalu kuat. Kayak kemarin di balap terakhir itu saya lihat Om Husna punya fisik dan mental luar biasa. Dia turun di banyak banget kelas dan masih tetap fokus dengan karakter motor yang beda-beda gitu Om. Nah,
Jadi itu sedikit percakapannya tadi. Nah untuk motor yang ini apa sih Om? Yang di sebelah saya banget sama yang sebelahnya. Ini PX, dua-duanya PX. Basicnya PX. Basicnya PX. Cuman kenapa ada dua motor? Apa speknya beda apa gimana? Ini speknya sama untuk tune up. Karena kan ada 3 kelas itu kan, ada standar, tune up, sama FFA. Yang ini tune up dua-duanya. Kalau yang standarnya itu yang hijau yang di sana. Oh iya. Ada juga gitu. Nah, kenapa tune up? Karena kan kebanyakan balap di daerah itu kelasnya tune up. Jadi orang lebih banyak bikin Vespa tuh tune up. Vespa tune up namanya. Lebih umum lah, lebih banyak orang yang suka ke situ. Bukan lebih banyak yang suka ya, karena balapannya kebanyakan buka kelasnya ya tune up. Terus tune up ini juga dia bisa main juga di FFA. Oh gitu. Gitu ya. Jadi dalam artian ini fleksibel. Fleksibel untuk 2 kelas itu dia bisa main. Kalau standar sih ya nggak mungkin untuk ngelawan tune up spek sekarang ya gitu. Karena perkembangannya juga udah jauh lah. Luar biasa ya. Jauh-jauh banget. Tapi Indonesia tuh kalau saya perhatiin sebetulnya banyak talent-talent yang sangat berprestasi. Jadi kayak kemarin juga banyak yang menjuarai balap ternyata bukan memakai spek yang full import. Ya. Banyak juga gitu. Cuman ya kembali lagi mungkin itu perlu sentuh tangan dari beberapa pihak biar kita makin maju lagi. Nah tapi buat pertanyaan juga, kalau motor balap kayak gini Om Boim, buat dipakai harian enak gak sih atau gimana? Masih bisa. Karena kalau cuma nggak enak kan, di dompet. Boros. ya itu mah tergantung sih. Resiko. Cuman kalau balap sekarang sih memang ya yang dibutuhin ya dana. Karena apa ya, speknya juga udah nggak kayak dulu gitu. Kalau sekarang tuh kan teknologinya udah makin maju. Terus part-part impor juga kan udah gampang, nggak susah, nggak kayak dulu gitu. Terus memang kebutuhan juga, karena dari segi spek mesinnya juga udah, ya saya bilang ini udah jauh dari yang dulu-dulu gitu. Jadi kebutuhannya memang harus dipenuhi gitu. Ya. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang bikin motor, mungkin lu pengen deh ngebangun motor misalkan ke Om Boim di sini. Jadi lu konsultasi dulu nih, Om, saya pengen bikin motor buat kebutuhannya touring, ataukah buat balap secara profesional, mungkin dikonsultasiin dulu gitu. Karena gini, kebanyakan ke saya aja ya kayak gini, Om saya mau bikin motor untuk korek harian, ya kan gitu. Tapi dia pengen main balap, ya itu kan jauh. Kemudian korek harian itu bukan dikorek untuk spek balap. Oke. Itu kan, karena itu untuk enak untuk dipakai harian. Dari nama juga udah harian. Dari nama juga beda kan. Cuman kan kebanyakan orang tuh, saya mau porting, saya mau setting mesin. Tapi ya satu pengen murah kan, gue dompet kan gitu. Tapi akhirnya kadang suka yang ada juga dipakai balap. Nah, kemudian kan ketika dipakai balap ya jauh. Nggak maksimal. Ya, bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya, dan itu beda gitu. Nah gitu, jadi ya sebenarnya balik lagi semua juga bisa pakai logika. Kalau lu pengen motornya kencang, tentu satu ada harga, dua kualitas, itu udah tentu. Kalau lu kedua lagi, kalau lu pengen motor kencang ya nggak bisa juga. Lu pengen tenaganya ngebut, bensinnya cuma pakai 2 tetes bisa maju kan nggak mungkin. Gitu. Ya makanya salah lah kalau banyak yang berpendapat balap itu murah. Balap tuh nggak ada yang murah. Paling menyedot dompet dari segi mananya tuh? Apakah riset motornya sendiri atau mana? Dari riset dan ya part sih. Oh gitu. Karena bikin motor itu bukan hanya kita bikin korek jadi, nggak juga. Karena harus ada setting. Banyak yang atau di beberapa kasus yang buruk mungkin ada salah pengaplikasian lalu gagal, ibarat gitu. Harus diulang lagi berarti Om. Gitu. Jadi itulah prosesnya yang susah, karena dan bukan hanya mesin, dari segi bodi juga harus diperhatiin. Jadi nggak bisa sekarang kita mau dipakai balap nih, cuman dari segi suspensi, dari segi bodinya juga nggak dibenerin, nggak bisa. Nggak mumpuni. Nggak mumpuni juga gitu. Nah itu banyak hal ternyata yang perlu diperhatiin. Jadi baiknya gitu, lu kalau pengen bikin suatu motor, konsultasiin dulu ke empunya yang punya bengkel. Di sana mungkin lu, dan kayaknya lebih enak kalau sama-sama transparan. Misalkan si kliennya juga
menyampaikan dengan terbuka bahwa Om saya ada budgetnya segini, gitu. Konsepnya kurang lebih pengennya sih gini, baiknya digimanain. Iya, disesuaikan dengan budget lah, berarti kan gitu. Nah kalau di Scooter Tuning ya ini Om ya, di Scooter Tuning ini Om Boim ngerjain apa aja nih? Ya, apa khusus di balap apa enggak? Apa gimana? Enggak juga, kebanyakan di restorasi. Cuman kalau saya kan lebih terkenalnya ya racing betul, kan. Betul. Orang lebih mengenal bengkel itu bengkel balap gitu sih. Padahal nggak juga ya, pengen restorasi original segala macam juga mungkin bisa. Gitu. Selama itu Vespa yang selalu dikerjain gitu sih. Yang penting jadi cuan kan. Oh tentu. Zaman sekarang jangan lupa. Jadi, nah ini juga sih salah satu apa ya aspek ya sangat menyenangkan kalau bisa berkarir seperti Om Boim gitu, melakukan apa yang dia sukain dan sekaligus menghidupi dapurnya, itu udah pointless banget sih. Cuman kembali lagi itu apakah bisa menghasilkan secara positif atau enggak, lu ya tergantung keseriusan lu semua juga gitu. Nggak bisa wah si Anu sukses tanpa apa berusaha, tanpa jatuh bangunnya, nggak bisa, nggak ada yang instan kecuali mie. Kalau mie ya bisa instan. Nah Om Boim, Scooter Tuning ini kemarin kalau nggak salah saya lihat udah ada produknya. Produk apa? Produknya baru bikin knalpot. Knalpot. Biar nggak penasaran, gua ambil dulu knalpotnya. Biar teman-teman juga bisa soalnya banyak juga yang mulai nanya itu produknya Scooter Tuning itu apa kemarin. Jadi sekarang gua mulai ada di belakang lo. Nah ini jadi, ini produk pertama kah Om Boim atau gimana? Ya saya baru bikin produk ya ini untuk menunjang balap lah. Karena kalau balap tanpa kita punya produk ya susah juga gitu. Bobol. Nah ini peruntukannya secara spek ini kan ya maksudnya kalau teman-teman mungkin secara general ngelihatnya ini knalpot balap lah gitu, mereka taunya gitu, atau racing mungkin sebetulnya. Tapi peruntukan untuk apa nih Om? Tune up harian bisa, FFA-nya belum atau gimana tuh? Nah ini kebetulan untuk yang ini tuh saya bikin 2 produk, satu kompetisi, yang kedua ini harian. Oh ini yang harian? Ini yang harian. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari plat. Ketebalan plat? Platnya bukan, tebalnya sama, kualitas platnya yang dibedain. Sama gitu. Mungkin ya jelas lekuk sudut atau dimensi dari knalpot? Enggak, kalau itu tetap sama. Oh itu tetap sama? Untuk volumenya sama. Cuman beda di bahan itu karena kalau untuk motor balap itu kan dia kompresinya tinggi. Terus kalau platnya asal-asalan malah pecah. Gitu sih. Nah, gitu. Lebih ke situ. Jadi selain knalpot ini kira-kira merencanakan apa? Saya kemarin dengar sedikit selentingan katanya Scooter Tuning merencanakan bikin suatu produk. Yang direncanakan apa Om? Nantilah. Nanti aja. Nah jadi kita kasih apa ini ya, kisi-kisi aja kali ya, kisi-kisi produk tepatnya seperti apa, lu tongkrongin nanti kalau boleh diceritain untuk di bagian kopling aja gitu. Untuk di bagian kopling. Karena itu yang banyak bermasalah tuh di situ. Kita untuk coba bikin, cuman belum di launching karena lagi tahap riset juga. Terus kan produk itu jangan dulu dikeluarin kalau kita belum riset gitu. Betul. Jadi nggak ngasal-ngasal bikin produk itu ya, harus didesain dengan baik, dites juga mungkin durabilitasnya gimana, kekuatannya, kekurangannya, kelebihannya. Tapi nanti mungkin Om Boim bakal kasih update di mana ya kalau teman-teman pengen dapat infonya. IG-nya ya di Scooter Tuning aja. Scooter Tuning. Ini lokasi bengkelnya anyway ada di sekitaran Cimahi Selatan, daerah mana nih Om? Daerah Leuwi Gajah. Daerah Leuwi Gajah. Kalau alamat tepatnya nanti gue cantumin juga di deskripsi di bawah. Mungkin itu aja. Sebenarnya kalau ngobrolin dunia balap nggak cukup ya 20-30 menit, nggak cukup, bakal panjang lebar. Ya, tapi banyak banget. Banyak banget, terutama bagi saya yang memang juga sebelumnya nggak pernah banget gitu Om Boim nyemplung di dunia balap. Kayaknya waduh bingung Om Boim tadi pakai istilah apa aja, saya udah mulai mikir istilah apa ini. Tapi itulah ya, jadi di semua kalangan terutama di Vespa kita semua sama-sama saling belajar. Ya. Nggak ada yang paling jago, itu nggak ada, kecuali ayam. Kalau ayam iya ada yang jago. Gitu aja Om Boim, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu, semoga amin. Sukses selalu.
dan buat teman-teman Vespa Pora. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan atau saran bagi teman-teman yang udah mulai suka Vespa tapi pengen belajar Vespa lebih serius, khususnya di dunia balap. Kalau boleh saran buat yang mau nyemplung nih, kira-kira baiknya gimana atau sarannya gimana? Sarannya satu sih, serius aja. Ngejalanin semua profesi atau ngerjain hobi itu, ya satu pakai hati dulu sih. Kalau kita nggak pakai hati juga susah ya. Jadi jangan asal nyemplung, jadi kenalin dulu. Ya kalau ibaratnya kalau nggak kenal nggak sayang kan. Betul. Itu kan, satu itu. Yang kedua, untuk di dunia balap khususnya Vespa gitu ya, kita kan semua basicnya saudara. Apalagi Vespa tuh, Vespa hanya media. Ya bukan ya, ibaratnya orang balap di Vespa tuh cuma itu aja. Oh gitu. Itu kan nggak terlalu banyak. Memang sekarang udah mulai berkembang gitu. Cuman dijaga aja lah tali silaturahminya. Dan artian gini, kita hanya bermusuhan atau berkompetisi itu ketika motor ada di garis start sampai ke finish. Betul. Setelah itu kita ya berteman lagi lah, karena jangan sampai ngilangin Vespa-nya, karena Vespa kan lebih ke persaudaraan. Iya. Lebih ke situ. Itu sih yang ya apalagi tadi bilang kan kenapa suka Vespa, karena Vespa balap lagi, karena di Vespa balap itu jarang terjadi keributan. Dalam artian kalau ada keributan pun nggak sampai anarkis lah gitu. Makanya saya lebih senang di sini tuh yaitu bukannya nggak senang di kayak acara-acara gitu kan. Sekarang tuh kebanyakan seperti itulah, malah jadi di acara tuh malah ribut. Terus kita teman jadi malah berantem kan, ngapain? Jadi musuh. Gitu. Iya kan, ngapain pakai Vespa kalau mau musuhan gitu. Nah ini jadi salah satu pengingat kembali sih. Saya selalu coba menyuarakan hal yang senada dengan Om Boim juga, bahwa Vespa itu mungkin slogannya selalu klise ya, satu Vespa sejuta saudara, tapi kejadiannya seperti itu gitu, faktanya seperti itu. Lu silakan berkompetisi, berlomba-lomba di sirkuit. Di luar sirkuit ada tempatnya. Di luar sirkuit, kalau kita ngomonginnya balap, di luar sirkuit kita semua saudara, kita semua teman. Ya kalau mau drag juga kan, misal nih balapan liar itu kan lebih ke drag ya. Kalau untuk yang road race itu jarang. Kalau untuk drag ya sekarang kan kayak di Bandung juga Brigip nyedain tempat gitu kan. Betul. Nah, artian ada sirkuitnya lah. Daripada sekarang di jalan celaka ngapain? Dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain kan. Satu, bikin bising kan. Kalau di tempatnya kan orang mau ngomong apapun nggak bisa, karena kita di tempatnya. Jadi lakukan hobi itu di tempatnya, bukan di luar gitu. Jadi mencegah merugikan orang lain dan memperkecil resiko buat diri sendiri juga. Gitu. Karena udah ada tadi standar keselamatan dan lain-lain kalau lo balapnya di sana. Iya. Gitu. Jangan liar-liaran lah, ngapain lah. Apalagi BPJS-nya nggak aktif. Nah, BPJS-nya nggak aktif kan susah juga. Susah. Oke gitu ya. Ini kalau nggak dipotong akan terus panjang lebar. Jadi buat teman-teman Vespa Pora kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan ngobrol mungkin di lain waktu dengan Om Boim atau dengan tim lainnya dan kawan-kawan lain. Jadi terima kasih sekali lagi Om Boim untuk waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Nah itu tadi teman-teman Vespa Pora, konten kali ini ditutup dengan salah satu pesan untuk mengingatkan kita semua dengan kultur positifnya Vespa. Dan di luar daripada itu, thank you buat lu yang udah sharing, udah nge-like video ini atau subscribe video ini. Tetap semangat, tetap bervespa, tetap berkarya, dan tetap Vespa Pora. Shut it up.